Ya. Saya ketutup malam. Mulai ya, Kak? Ya. Salam, saudara-saudaraku semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa, Bu. Dengar ya. Puji Tuhan, kita dipertemukan Tuhan walaupun dalam Zoom pada saat ini, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Marilah kita menyembah, memuji Tuhan, dan memuliakan nama-Nya. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami Bapa, pimpin hamba-Mu Bapa, di dalam hamba-Mu membawakan penyembahan dan puji-pujian. Urapi lidah bibir dan mulut hamba Bapa, kiranya hanya Engkau saja Bapa yang berkata-kata, yang berbicara Bapa, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu, dan Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Marilah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita bersungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan
Kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Benar Tuhan, kami bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan hadirat-Mu Tuhan untuk memulihkan negeri kami dan bangsa kami. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Bapa, ampunilah Tuhan, ampunilah bangsa kami Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah tempatku berteduh, Kau tempatku berlindung. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkaulah segala-galanya bagiku Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Engkaulah gunung batuku. Haleluya Yesus, Engkaulah Rajaku, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh sangat rahmat baik. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di saat ini ku rasakan kehadiran-Mu Bapa. Dan ku bersujud menyembah-Mu, memasuki hadirat-Mu kudus. Tuhan, di saat ini ku rasakan kehadiran-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan urapan baru. Ku sembah Engkau Bapa, ku tinggikan nama-Mu, ku muliakan Engkau dengan puji-pujian. Engkaulah Tuhan Rajaku. Ada damai di dalam hatiku, sukacita melimpahi hidupku. Dengan firman-Mu Kau ubah hidupku menjadi baru selamanya, menjadi baru selamanya, menjadi baru selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah perisai kami, Kau gunung batu kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu
hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu, memenuhi di tempat ini, memenuhi di tempat ini. Benar Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Bapa, melalui sabda-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan, mengurapi dengan pengurapan yang baru, dan memenuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, kiranya Engkau bersabda Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Orang yang percaya berkata, amin. Ya. Sudah kami persilahkan oleh hambanya yang membawakan firman. Kak Marta, suaranya dibuka, Kak Marta. Ya, shalom. Maaf. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Kerjaan ini. Mari, terima kasih untuk siang hari ini. Saya boleh diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sehari sebelumnya mari kita berdoa, satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Engkau terus menyertai kami, memelihara kami dalam hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Bahkan kuasa-Mu terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau memberi keterangan bagi kami Tuhan untuk boleh hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Kuduskanlah hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Bahkan sembunyikan di belakang salib-Mu dan kami percaya Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Biar firman-Mu siang hari ini boleh memberkati setiap kami, menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami untuk kami boleh lebih lagi mengasihi-Mu Bapa dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini saya akan menyampaikan sharing hari ini dengan judul mengucap syukurlah dalam segala hal. Di mana itu ada yang terdapat dari Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi, kenapa saya ini terus terang aja, hari-hari ini nih, saya rasa semuanya mengalami banyak hal yang membuat kita rasanya banyak masalah yang timbul gitu. Bahkan hari ini tadi sebelum ini korban
yang terpapar COVID ini benar-benar kayaknya luar biasa gitu loh. Cepat sekali gitu korban itu bisa dibilang berjatuhan gitu. Maksudnya saya hari ini pagi ini tuh di kompleks saya aja berita tuh ada 3 rumah yang terpapar gitu loh. Makanya kita kalau boleh apa ya, jadi banyak hal yang sementara COVID ini sudah berjalan 1 tahun lebih, rasanya kita udah kemarin agak lega dikit gitu, orang bisa jalan-jalan ini, bahkan Lebaran kemarin banyak yang pada pulang kampung seperti itu. Tapi ternyata setelah Lebaran sendiri beritanya itu mengerikan. Kalau boleh kita lihat dari berita-berita itu kan kayaknya ngeri gitu loh. Nah, kenapa hari ini saya rindu Tuhan, Roh Kudus memberi dorongan buat saya untuk boleh men-sharingkan ini. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saya sedang enak, sedang dalam keadaan baik, keluarga saya sehat semua, atau sedang pekerjaan mungkin sedang dipromosikan, atau banyak hal yang kita menerima hal-hal yang baik, rasanya kita mudah untuk kita bilang bisa mengucap syukur gitu. Tapi bagaimana kalau kita sedang menghadapi hal yang tidak enak, terjepit, tertekan, banyak masalah yang datang sama kita, dan ya banyak hal yang kalau hari-hari ini kita hadapi kan banyak banget yang kita hadapi, bahwa orang sakit, COVID, bahkan kalau udah 1 orang kena di dalam 1 rumah, itu bisa di dalam anggota rumah itu juga kena gitu loh. Kan kemarin ini juga ponakan saya sendiri juga kena, saat ini sedang isolasi mandiri. Ponakan misalnya ponakannya anak dari sepupu juga kena. Itu baru hari ini juga ada 1 keluarga sepupu yang menunggu hasil PCR. Jadi saudara sendiri saya itu udah berapa rumah gitu loh. Ada di Bekasi juga baru dengar hari ini juga kena istrinya. Jadi kayaknya susah sekali kita ini ya, kalau secara manusia kita susah untuk boleh bisa mengucap syukur gitu. Tapi Tuhan kembali mengingatkan saya untuk dibilang bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tidak hanya waktu enak, waktu kita dipromosikan, waktu kita sehat atau keluarga kita sehat atau kita yang baik sesuai dengan harapan kita. Tapi apapun dibilang segala hal, mengucap syukur tidak dalam segala hal. Jadi mau enak, mau tidak enak, mau lagi ada masalah atau tidak, Tuhan bilang mengucap syukur. Jadi kembali lagi, dan kalau yang pasti kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, apapun itu yang terjadi di dalam kita, mau enak atau tidak enak, sehat atau sakit, sesuai harapan kita atau tidak, itu semua terjadi, itu pasti seizin Tuhan. Dan kita percaya kalau itu terjadi, itu atas seizin Tuhan, maka Tuhan tahu apa kekuatan kita, kemampuan kita, batas kita untuk mengatasi setiap masalah atau pergumulan yang datang sama kita. Makanya Tuhan izinkan gitu loh. Jadi rasanya kalau kita merasa ini, enak ya, kamu sih nggak ngalamin, kata gitu kan. Tapi padahal masing-masing kita tuh porsinya beda-beda. Tuhan tahu banget apa yang menjadi kemampuan kita, batas kekuatan kita, bahkan kapasitas kita, itu Tuhan tahu banget, dan Tuhan mengerti, sangat peduli dah kan. Makanya Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud dan tujuannya. Itu semua adalah proses rencana Tuhan untuk kita boleh rencana Tuhan dalam hidup kita itu boleh tergenapi. Yang pasti Tuhan juga memberi kemampuan kita untuk bisa melewati itu semua gitu loh. Nah, di mana di sini saya mengangkat bahwa kuasa mengucap syukur gitu loh. Jadi kalau boleh dibilang, kalau kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengucap syukur, pasti kita akan menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita akan menerima. Misalnya kalau orang ini bilang kita ikhlas gitu loh. Kita benar-benar
kalau saudara sepupu kita bilang tawakal gitu kan. Maksudnya kita bisa menerima apapun itu. Jadi enjoy aja dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Yang pertama kita harus datang sama Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan ada sama kita, Tuhan menolong kita, siap menolong kita, bahkan memberikan jalan keluar. Itu waktu kita ada kuasa mengucap syukur. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa mengucap syukur yaitu kita waktu sesuatu terjadi sama kita, sesuatu yang pastinya yang tidak enak atau yang satu hal yang sulit, satu hal yang menekan dalam hidup kita, kita tetap waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita akan tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Sekalipun rasanya terjepit, sekalipun rasanya nggak mampu, tapi waktu kita bisa mengucap syukur, kita akan tetap berjalan di dalam Tuhan. Dan waktu kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua itu. Yang ketiga, di dalam kuasa mengucap syukur, yaitu kita akan mampu mengatasi dan melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan akan memampukan kita mengatasi dan melewati setiap pergumulan, masalah, tekanan, atau persoalan yang datang sama kita. Itulah kuasa mengucap syukur gitu. Yang kuasa mengucap syukur yang keempat yaitu dengan apapun yang terjadi sama kita, waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita akan tetap memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan terus mengagung-agungkan nama Tuhan. Kenapa? Kita bisa waktu kita mengucap syukur, maka kita percaya penuh bahwa Tuhan itu terus menyertai kita. Tuhan itu ada sama kita. Tuhan itu siap menolong kita. Bahkan yang pasti kita harus menyadari bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita, dan rancangan Tuhan bukan rancangannya kita. Jadi rasanya kalau kita punya ekspektasi atau punya rencana sesuatu gitu, kalau yang terjadi tidak sesuai dengan kita, jangan kita kecewa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu lebih tahu dengan apa yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak-anak orang-orang percaya, maka kita terus, yang penting Tuhan bilang di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita harus terus tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu akan, kalau yang saya rasakan ya, waktu saya bisa mengucap syukur, waktu saya mengalami hal-hal yang tidak enak, itu kita akan tetap kuat, kita akan tetap percaya, terus pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Waktu kita bisa mengucap syukur, maka kita akan mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan itu terus akan menguatkan kita. Kita tidak akan terpuruk. Kalau kita tidak mengucap syukur, ini efek dari kita tidak bisa mengucap syukur, kita akan menyalahkan orang di sekitar kita. Kita akan mengalahkan kondisi atau situasi yang ada, yang lebih parah lagi. Terus saudara kita atau siapapun yang ada di sekitar kita, kita salahkan. Akhirnya kita kecewa. Yang ada kita terpuruk dan kita susah. Kadang-kadang susah untuk bangkit kalau seperti itu kan. Bahkan kita yang paling parah lagi, kalau kita tidak mengucap syukur, akhirnya kita menyalahkan sama Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Itu paling parah. Dan waktu kita kecewa dengan Tuhan, rasanya sulit sekali untuk kita boleh bangkit atau kita boleh move on gitu. Makanya dengan itu kita harus mengingat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita terus tetap mengucap syukur. Tidak ada mengucap syukur itu istilahnya tidak ada syarat. Hanya yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang sesuai dengan keinginan kita saja gitu. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi apapun, mau enak, tidak enak, atau sesuai dengan harapan kita atau tidak, tetap kita harus tetap mengucap syukur. Kembali lagi, firman Tuhan kan, kita sebagai orang percaya, kita harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di sini ini perintah Tuhan. Kenapa ini? 1 Tesalonika ini yang menuliskan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini sangat mengerti yang sedang dibutuhkan oleh jemaat di Tesalonika. Makanya dia menuliskan ini perintah Tuhan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan begitu
kita akan terus kuat, kita akan terus tetap memandang kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Jadi kita terus tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin dengan sakit atau mungkin dengan nangis dalam kita mengucap syukur, tapi tetap itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, kita mau cari bagaimana kita bisa mengucap syukur. Langkah-langkah apa untuk kita mampu bisa mengucap syukur. Yaitu Tuhan juga berikan ayat yang sebelumnya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang 16. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, jadi langkah pertama yaitu kita tetap bersukacita. Apapun yang terjadi kita menjalaninya dengan tetap bersukacita, dan kita percaya waktu kita bersukacita maka kita akan mampu untuk boleh mengucap syukur. Kita dimampukan Tuhan melewati segala halangan, rintangan yang ada atau masalah yang ada di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan juga memampukan kita untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dan juga terakhir yang ini juga kita tetap terus tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kita tetap berjalan lurus di dalam kebenarannya Tuhan. Dan saat itu kita bisa mampu lakukan itu, maka jalan keluar itu akan diberikan sama Tuhan, atau apa yang kita sedang hadapi itu pasti Tuhan memberikan jawabannya gitu. Nah, yang kedua yaitu tetaplah berdoa. Ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Nah, waktu kita maksudnya karena kita terus tadi langkah pertama bersukacita, dan kita tetap bisa dengan bersukacita maka kita tetap bisa berdoa. Karena firman Tuhan bilang kita harus bisa berdiam, bisa tenang, maka kita bisa berdoa. Gimana kalau kita sedang istilahnya galau atau gelisah? Berarti itu tidak bersukacita. Waktu kita tidak bersukacita, sedang galau dan tidak bersukacita, maka kita tidak bisa tenang, tidak bisa menguasai diri, dan kita tidak akan bisa berdoa. Sedangkan di sini bilang, firman Tuhan bilang tetaplah berdoa. Dan kita tetap berdoa, maka Tuhan, kita akan lebih peka, kita akan dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saat Tuhan sampaikan dan kita peka mendengar suara Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kita, kita akan mampu untuk melewatinya. Kita akan mampu mengatasi setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi sama kita. Jadi itu aja yang boleh saya sharingkan siang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini di mana Engkau berbicara bagi kami Tuhan, mengingatkan akan kami untuk kami boleh tetap terus mengucap syukur apapun keadaan kita. Bahkan hari-hari ini Tuhan yang kami boleh melihat di luar sana Bapa, wabah COVID-19 ini sungguh sudah banyak sekali yang boleh terpapar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap yang pegang kendali, dan semua ini boleh terjadi, dan kami percaya Engkau terus memampukan kami untuk boleh mengatasi, melewati setiap pergumulan, setiap masalah, halangan, rintangan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau tetap terus bersukacita, karena Engkau Allah yang menghibur kami, Engkau Allah yang kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan. Dan kami juga terus tetap akan berdoa, berserahnya kepadamu, karena di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menemukan ketenangan, kami boleh menemukan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati setiap hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh selesai pada saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus menyempurnakan setiap firman yang boleh kami dengar siang hari ini. Dan itu boleh menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami, dan membentuk kami Tuhan, untuk kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya, saya silakan
ke hambanya Pak Fer untuk Ya. menyampaikan pengumuman. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik. Ya, pada saat hari ini kita beroleh firman-Nya yang sungguh menguatkan, meneguhkan kita. Terima kasih kepada hamba-Nya, Kakak Evangelis Ruth Marta, yang telah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan juga kepada hamba-Nya Ibu Suryati, yang telah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Demikian juga kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang turut melayani di dalam acara Friday Service pada saat siang hari ini. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, pengumuman yang akan disampaikan pada saat siang hari ini adalah yang pertama, bahwa Friday Service selalu diadakan pada hari Jumat jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Dan akan dilakukan juga pada Jumat depan tanggal 2 Juli 2021 ya, di waktu yang sama jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Saudara-saudara, bahwa Friday Service ini adalah pelayanan dari sebuah ministry, yaitu Terang Eklesia Ministry. Terang Eklesia Ministry terdapat beberapa pelayanan di dalam Terang Eklesia Ministry, yaitu pelayanan khusus. Pelayanan khusus adalah pelayanan yang dilakukan oleh Terang Eklesia Ministry di bidang misi dan di bidang pengajaran. Dan ada pula pelayanan yang bersifat umum. Pelayanan yang bersifat umum seperti yang terlihat di layar perangkat Anda, yaitu adalah ibadah persekutuan. Ibadah persekutuan ini ya ada slogan, yaitu bercerminkan jemaat mula-mula. Nah, di sana selain daripada mendengarkan firman Tuhan dalam beribadah, ada penelaahan firman Tuhan yang akan membuat kita semakin kaya pengetahuan, semakin dalam pemahaman di dalam firman Tuhan. Diadakan pada hari Selasa jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dilakukan secara virtual ya, dengan aplikasi Zoom meeting. Nomor ID 88302365395 dengan passcode PTE, singkatan dari Persekutuan Terang Eklesia. Nah, yang kedua itu Friday Service. Ada satu hal yang ada dalam Friday Service, yaitu Mission of God in Marketplace. Maka kita akan menerima dari pendengaran firman Tuhan, dari ibadah Friday Service, itu misi-misi Tuhan di dalam marketplace kita, di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita masing-masing dimanapun kita melakukan aktivitas. Lalu ada doa fajar, ini juga dibuka secara umum. Ya, slogannya adalah mempelai perempuan yang bijaksana. Nah, jadi di sini kita setiap pagi, ya, walaupun tanggal merah tetap ada doa fajar, walaupun hari besar tetap ada doa fajar. Sebab kita mau bahwa menjadi 5 gadis yang bijaksana, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk tidak sampai redup roh kita, dan kita selalu siap. Diadakan setiap hari jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Ini dilakukan secara Zoom meeting. Ya, nomor ID 35542700021 seperti yang tertera di layar, dan passcode TEM, ya, singkatan dari Terang Eklesia Ministry. Lalu di hari Kamis di jam 10 sampai selesai sekitar jam 12 diadakan kegiatan doa dan berpuasa.
Nah, acara ini disebut juga sahabat doa Anda. Jadi, saudara-saudara dimanapun berada, boleh turut serta dengan menyampaikan nomor telepon Anda kepada sekretariat yang Bapak Ibu boleh lihat di data kita, dapat di Facebook ya, atau Anda bisa searching Terang Ecclesia Ministry akan muncul, dan di sana ada kontak yang bisa dihubungi. Sebab doa dan puasa ini dilakukan secara video call WhatsApp. Kita sama-sama berdoa, pokok-pokok doa yang ada dalam kerinduan Anda bisa dinaikkan bersama-sama dengan kita. Nah, ada juga yaitu acara yang secara umum yang dapat kita ikuti, yaitu adalah acara atau pelayanan konseling. Konseling diadakan setiap hari. Ada beberapa nomor telepon yang dapat dihubungi. Ya, di sana ada tertera, kita lihat di layar, ada pelayanan konseling. Ya, hotline service hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nomor-nomor yang tertera di sana. Ya, ada para hamba Tuhan yang ada jam tertentu yang di sana tertera, siap sedia mendengarkan ya apa masalah atau yang perlu dikonselingkan kepada kita, dan kita doakan ya Tuhan. Ya, kita akan beroleh jalan keluar, kita akan beroleh solusi, kita akan beroleh kebenaran firman Tuhan yang menjawab setiap masalah-masalah kita. Ya. Nah, juga ada pelayanan secara umum, yaitu pemuridan. Nah, pemuridan dilakukan secara perorangan. Jadi satu murid yang memuridkan adalah satu pemurid atau satu mentor, satu guru. Ya, demikian. Agar proses pemuridannya lebih bisa fokus, lebih intens, ya, lebih bisa mendalam, ya, satu sama lain, ya, sampai kepada kedalaman kehidupan yang ya mungkin jarang terungkap, dan itu dapat didalami untuk kita bertumbuh, iman semakin besar, ya, sedemikian yang dinantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sementara ini ada nomor yang tertera, yaitu 0813 981 98063. Ada pelayan Tuhan yang siap ya setiap Kamis sore ya ini melakukan pemuridan perorangan. Ya, sementara. Namun apabila Anda nanti ada waktu yang berbeda, nanti bisa disesuaikan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Iya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bersama-sama dengan kita pada saat siang hari ini, yang sudah pun bersama-sama di dalam ibadah, mendapat berkat rohani dari Tuhan, ya, apabila kita tergerak untuk menyampaikan atau menabur ya di dalam ladang Tuhan, yaitu Terang Ecclesia Ministry, saudara-saudara dapat mentransfer, menabur di rekening Terang Ecclesia Ministry atas nama Emilia Jane Helena di rekening BCA nomor 6871773936, dan bukti transfer dapat dikirim melalui WA kepada nomor telepon 0857 1922 9916 agar bendahara dapat mengetahui ya dan mendata dengan baik. Ya, saudara terkasih, apabila Anda lebih lagi ingin mengenal tentang Terang Ecclesia Ministry, Friday Service, dan pelayan-pelayan lainnya, dapat mengunjungi situs kami, Terang Ecclesia Ministry. Dapat juga searching dari alat searching dan Facebook ya dengan akun Terang Ecclesia Ministry. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silahkan untuk doa syafaat Kak Naomi.
Ditutup doa berkat oleh hambanya, Pak Fred. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan kemurahan-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu, Bapa, senantiasa dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, kami selalu rindu dan terus membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan belayan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan pernah mampu melakukan segala sesuatu apa yang kami mau ucapkan. Tapi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang terus dan terus Tuhan, belajar setia lebih lagi datang di hadapan Bapa. Tuhan, setiap apa yang kami alami, dengan setiap masalah, tantangan, problem yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah mampu melewati semuanya Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau apa yang tidak mungkin Tuhan. Kami percaya dan terlalu yakin Tuhan Yesus, bersama kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita, pengharapan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Tuhan, percaya Engkau akan memberkati dia, memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, dan semua pergumulan kerinduannya. Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Melihat kerinduannya, Engkau melihat kesetiaannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang lebih mengerti dari hati yang paling dalam Tuhan. Karena itu kami terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, senantiasa memberikan Tuhan sungguh-sungguhan, semakin hari semakin mencintai Bapa di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Suryati yang sudah membawakan pujian penyembahan Tuhan. Kami yang sudah kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan, berbau harum Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu ya Allah yang baik. Bapa yang baik, Kau memberkati semua kami yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, Opung Luis, Kak Rizka Tuhan, hamba-Mu Bapak Ferdinand, Tuhan Pak Ardi, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati Imam Stella Tuhan, juga hamba pribadi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang kami rindukan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, dalam setiap doa-doa permohonan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena kami mempunyai suatu iman yang luar biasa, Engkau terus akan memberkati Tuhan, dan Engkau akan memberikan suatu jawaban-jawaban yang luar biasa dalam setiap doa-doa kami. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk semua besar terang eklesia Tuhan, yang juga kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberkati mereka, menyertai mereka setiap langkah kaki mereka Tuhan. Bahkan apapun aktivitas mereka, pekerjaan, usaha dagangan mereka Tuhan, memberkati senantiasa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau senantiasa memberikan roh kesehatan Tuhan, menjauhkan dari segala virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi dan menyertai setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapa. Siang hari yang indah ini Tuhan, kami rindu Bapa membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, yang merasa, yang mengalami Tuhan Yesus virus yaitu Bapa COVID Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, campur tangan-Mu Bapa. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ini kami khusus berdoa untuk Ibu Elizabeth dan Bapak Agus Tuhan, di mana mereka juga mengalami hal ini Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, ada hamba yang setia, dia Tuhan Yesus yang mau terus memberikan hatinya kepada Bapa. Kami percaya lewat yang dialami pada saat ini Tuhan, ada satu rancangan yang lebih indah lagi, membuat dia Tuhan untuk memberikan suatu kesaksian yang luar biasa Tuhan, di tengah-tengah banyak jiwa Bapak yang baik.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus, para siswa Tuhan yang ada di lapas, sangat pemuda Tuhan. Mereka juga merasakan hal itu, Tuhan Yesus. Kami berdoa, mereka yang mengandalkan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka cuma punya Bapa yang begitu luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu Bapa untuk saudara kami Jackson, Johan, Georgerio, Hari, Anggia, Jody, dan Faber, Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan. Minta Bapa, hari ini mereka rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka mau Tuhan dipulihkan, mereka mau diubahkan Bapa yang baik. Tuhan, dengan semua yang mereka alami saat ini, Bapa tidak menggoncangkan iman percaya mereka. Tidak membuat mereka lemah, Tuhan, dari segala situasi yang mereka hadapi saat ini, Bapa. Tapi lewat dari semua yang mereka alami saat ini, mereka melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan mereka. Mereka semakin melihat, Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan mereka, Bapa yang baik. Nah, kami tahu, Tuhan, mereka mempunyai suatu kerinduan, Bapa, supaya mereka, Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau itu, supaya merasakan, Tuhan, kebaikan-Mu, Bapa, di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan. Kuasa kesembuhan, bilur-bilur-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Kau angkat mereka dari segala kelemahan tubuh mereka, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan kita, Tuhan, lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan saudara kami ini, Tuhan. Siswa yang sedang mengikuti pelajarannya, Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Bapa yang tidak terkena hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hanya ketujuh siswa ini, Tuhan, yang mengalami, Tuhan. Untuk yang lain, Bapa, kami berdoa, Tuhan, Engkau menjauhkan, Engkau menghalau dari kehidupan mereka, Bapa yang baik. Supaya kami kembali dapat belajar bersama. Kami kembali, Tuhan Yesus, bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama-Mu, Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa, kami berdoa juga, Tuhan, untuk semua para petugas yang ada di sana, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga mereka, Tuhan. Tuhan, tuntut bungkus mereka dengan kuasa darah kudus-Mu, Bapa. Menjauhkan dari segala, Tuhan Yesus, virus-virus, Tuhan, COVID, Tuhan. Yang sedang pada saat ini, Tuhan Yesus, marak terdengar, Tuhan Yesus, berita, Tuhan. Dan itu pun, Tuhan, terlihat dengan mata kami sendiri, Bapa yang baik. Bapa, kami sebagai manusia, kami tidak mampu, Tuhan. Tapi kami percaya, Bapa, semua yang kami alami saat ini, Tuhan, setiap umat Tuhan semakin memberi hati dengan sungguh-sungguh datang kepada Bapa. Semakin, Tuhan, kami mau membangun hubungan kami lebih intim lagi datang kepada Tuhan. Karena kami, Tuhan, bukan siapa-siapa, Tuhan. Kami hanya manusia lemah, manusia bodoh, Tuhan, yang tidak berdaya. Tapi kami punya Bapa yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami punya Bapa yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang ada, Tuhan, di dalam kalapas sana, Bapa. Bahkan ada terlebih, Tuhan, Bapak pembina, yaitu Bapak Billy, Tuhan Yesus. Juga, Tuhan, sudah mempunyai satu kerinduan, Tuhan. Kami boleh ada di sana, Tuhan, berada di tengah-tengah lapas, Tuhan Yesus, untuk memberikan pengajaran akan kebenaran firman-Mu semua karena yaitu Bapak Billy, Tuhan Yesus, memberi Tuhan terus memberkati kesehatannya. Tuhan terus memberkati pekerjaannya. Tuhan terus memberkati
istri, anaknya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami hari ini untuk bangsa dan negara yang kami cintai pun Bapak. Kami berseru Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, memanggil nama-Mu yang ajaib. Memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Bapa. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa-bangsa kami ini Bapa, dan negara yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Banyak Tuhan yang menderita saat ini. Banyak yang mengalami kesusahan saat ini Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan. Mereka yang usahanya bangkrut Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat membiayai keluarga mereka. Bapa, kasihani mereka Bapa. Kasihani mereka Bapa. Kasihani mereka ya Abba. Kami mohon belas kasihan-Mu tercurah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa yang setia di dalam hidup kami. Kalau Bapa melakukan itu bagi kami, umat-umat percaya Tuhan, kami juga rindu Bapa Engkau lakukan itu dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat melihat kemuliaan Allah juga terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga suatu saat nanti Bapa mereka mencari wajah-Mu. Mereka mencari Engkau Tuhan, menghadirkan Engkau pribadi di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan, kami melihat Bapak banyak-banyak rumah sakit Bapak penuh dengan jiwa-jiwa. Penuh Tuhan Yesus dengan jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan penderitaan sakit COVID ini Bapak. Kami Tuhan mengasihi mereka Bapak seperti Engkau mengasihi mereka. Baik. Hampiri mereka Tuhan, hampiri mereka Bapa, ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka Bapa yang baik. Tapi hamba-Mu Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu hal yang kami mau lakukan Bapa. Yang dapat kami lakukan dari jauh, kami hanya berseru memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan bagi setiap pribadi mereka Tuhan. Nyatakan bagi setiap keluarga mereka Bapa yang Tuhan, lewat dari semua apa yang mereka alami Tuhan, mereka menyadari Bapa yang baik bahwa segala sesuatu apa yang mereka miliki, uang ataupun harta, tidak dapat menyelamatkan jiwa mereka. Tetapi yang dapat menyelamatkan mereka cuma nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa atas hidup mereka Bapa. Sekali lagi kami memohon kepada-Mu Bapa, begitu banyak hamba-hamba-Mu yang berseru Tuhan di hadapan-Mu, memanggil nama Yesus yang ajaib Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami memohon belas kasihan Bapa. Kami memohon kuasa urapan-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan juga semua keluarga kami Bapa, mereka juga yang mengalami Tuhan. Kami pun berdoa Bapa, terus menjamah hidup mereka Tuhan, menyatakan bersama dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa yang baik dengan apa yang dialami oleh umat-Mu Bapa di seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Mereka mau menyadari Tuhan bahwa mereka tidak arta dalam hidup mereka. Terlalu yakin dan percaya lewat semua ini Tuhan akan banyak Tuhan umat-umat Tuhan yang terpilih, akan banyak umat-umat Tuhan yang menyadari, banyak umat-umat Tuhan yang mencari wajah-Mu Tuhan. Mungkin Engkau sudah mungkin Engkau sudah lelah melihat setiap tingkah umat manusia Bapa. Tapi kami
mereka. Kami percaya Bapak terus peduli akan kehidupan mereka. Karena kami tahu kasih Bapak tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Itu yang kami yakinkan di dalam Engkau ya Bapak yang baik. Memberkati juga Tuhan para dokter, para suster yang sedang menangani mereka ya Tuhan. Berikan Tuhan Yesus suatu roh kepercayaan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka melakukan setiap tugas mereka penuh dengan kejujuran Tuhan Yesus. Akan Tuhan Bapa yang baik. Tidak menghalalkan secara apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka Tuhan. Tetapi mereka melakukan dengan jujur Tuhan Yesus. Sudah membuat suatu keputusan apa yang dialami yaitu para pasien Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, lewat dari dokter, lewat para suster Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu melalui mereka. Nyatalah kuasa kesembuhan di dalam kehidupan mereka Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak pemerintahan kami, Bapak Presiden yang kami kasihi Bapak. Dia juga Tuhan cukup lelah, yang terus menasihati, yang terus mengarahkan Tuhan protokol Bapak. Tetapi terkadang manusia Bapak, manusia merasa hidupnya sudah mampu untuk mengatasi semuanya. Manusia telah merasa hebat tanpa Bapak dan tanpa pemerintahan Bapak. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak kekasih, yaitu Tuhan Yesus, Bapak pemerintahan kami Joko Widodo Tuhan. Terus memberkati dia, memberikan roh kesabaran bagi dia Tuhan, memberikan takut akan Tuhan dalam hidupnya Bapak, dan Kau memberikan Tuhan kesehatan dalam keluarganya Tuhan Yesus. Dan semua jajarannya Bapak, kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan terus menjaga mereka, kesehatan mereka Tuhan. Dan mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan Bapa kepada mereka Tuhan, melakukan dengan setia dan jujur. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun gereja yang sudah berdiri, biarlah semakin kuat dan kokoh Bapa. Dengan apa yang kami alami saat ini Tuhan, walaupun kami tidak dapat beribadah Bapa di rumah-rumah Tuhan, di gereja-gereja, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami mau memberi hati kami, dimanapun kami merindukan Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu Bapak, di situ kami akan terus belajar setia untuk melakukan Tuhan. Karena dengan keadaan saat-saat ini tidak menggoncangkan iman percaya kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Tidak akan pernah membuat kami lemah Tuhan dengan keadaan saat ini, tetapi kami mau bersatu hati semua seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, kami mau terus bergandeng tangan seia sekata melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami terus akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa ucapan syukur kami Bapak, ini sembah sujud kami, ini pengakuan iman percaya kami Tuhan. Ini seruan hati kami. Kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Doa-doa kami yang kurang sempurna ini Engkau sempurnakan Bapa yang baik. Karena kami tahu hanya Bapa yang sempurna Tuhan. Engkau yang dapat melakukan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri ibadah kami siang sore ini Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami kami Tuhan. Dalam setiap lingkungan, di dalam setiap areal Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan terus memagari hidup mereka. Kesehatan mereka terus Engkau memberkati Tuhan. Menjauhkan dari segala virus-virus, menjauhkan dari segala kutuk penyakit penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan mengikat, patahkan, menghancurkan, tidak berkuasa. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan kuasa atas tubuh jiwa roh kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa, tapi kami rindu menerima berkat yang dibawakan oleh hamba-Mu.
Saya serahkan kepada hambanya. Iya. Saudara terkasih, mari kita terima berkat-berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dengan iman sama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Kak Naomi.